Setiap ibu hamil biasanya akan disarankan dokter atau bidan untuk rutin memeriksakan janin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini tak lain untuk memastikan tumbuh kembang bayi di dalam kandungan berjalan optimal. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mendeteksi apakah janin memiliki kelainan, cacat, atau tidak. Bila bayi mengalami kecacatan, kondisi ini biasanya dapat dilihat sejak trimester pertama kehamilan. Akan tetapi, bila bayi di dalam kandungan cacat dengan kategori ringan atau sedang, mungkin saja baru bisa terlihat di trimester ketiga. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus konsultan feto-maternal, Dr. Agustinus Giri Respati menjelaskan, kecacatan memang bisa saja dialami si kecil sejak masih di dalam kandungan. Meski begitu, hingga kini tidak ada penyebab pasti apa yang membuat janin cacat. Namun, beberapa faktor dipercaya memiliki pengaruh, seperti faktor genetik dan faktor lingkungan, seperti penggunaan obat-obatan, bahan kimia, hingga paparan infeksi yang dapat membuat bayi di dalam kandungan cacat atau memiliki kelainan. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa hal yang mungkin saja bisa membuat janin cacat. 1. Kadar protein ibu hamil terlalu rendah atau tinggi. Menurut Center for Disease Control and Prevention, CDC, screening darah ibu hamil umumnya dapat dilakukan di trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan. Hasil dari screening yang ditunjukkan di layar atau monitor biasanya hanya memeriksa kelainan dan tidak memberikan diagnosis. Untuk itu, dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, seperti tes darah untuk mengukur 2 kadar protein yang berbeda, yaitu Human Chorionic Gonadotropin, HCG, dan Pregnancy Associated Plasma Protein. Apabila hasilnya tingkat protein lebih rendah atau tinggi dari yang seharusnya, maka ini bisa menunjukkan indikasi adanya kelainan pada bayi di dalam kandungan. 2. Peningkatan cairan di balik leher bayi. Romper melansir, bila pada saat melakukan pemeriksaan USG di trimester pertama, menunjukkan adanya kelebihan cairan ketuban di belakang atau balik leher bayi, itu bisa jadi ada kaitannya dengan gangguan kromosom atau kelainan jantung pada bayi. 3. Ukuran bayi. Pemeriksaan USG yang dilakukan di trimester kedua, biasa disebut screening anatomi, berfungsi untuk mencari kelainan pada anatomi bayi dan masalah internal apapun yang dapat memengaruhi jantung, otak, atau organ lainnya. Hasil screening ini nantinya akan memperlihatkan ukuran bayi untuk memprediksi kemungkinan cacat lahir.